Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi dengan nama Muhammad Rizky Ripaldi dengan NIM 2018 1301046 akan menjelaskan bagaimana Forchat dan cross fungsional Forchat proses penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Oke, di sini saya membuat proyek tersebut menggunakan aplikasi Visio 2016 dan di sini kita lihat sudah ada beberapa tahapan dan beberapa aliran dari proses tersebut. Di sini kita lihat ada 3 kolom yaitu calon mahasiswa baru, sistem dan petugas. Yang pertama kolom calon mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru akan memulai dengan mendaftar pada web PMB yang sudah disediakan oleh STM Cilengsi dengan link tersebut. Mereka akan masuki link tersebut, masuk ke dalam web tersebut dan mengisi registrasi online yang sudah disediakan oleh web tersebut. Dari registrasi online akan mengisi seperti nama lengkap, tanggal lahir, pilihan program studi 1, pilihan program studi 2, dan pilihan program studi 3. Dan mereka akan mengisi juga email dan nomor handphone mereka. Jika semua sudah terisi dengan lengkap, mereka akan mengirim ke dalam sistem dan sistem akan menyimpan dan mengirim username dan password ke email calon mahasiswa baru yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Cilengsi. Kemudian calon mahasiswa baru itu mengecek email mereka dan login ke dalam sistem yang sudah disediakan atau sudah dikirim dari sistem melalui email seperti username dan password. Kemudian jika sudah login, mereka akan melengkapi formulir tersebut seperti ijazah, foto diri, dan lain-lain. Jika sudah lengkap, sistem akan mengecek apakah formulir tersebut sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, maka sistem akan mengirim ke petugas berkasnya. Kalau misalkan belum lengkap, maka sistem akan menampilkan form formulir untuk dilengkapi kembali kekurangannya. Kemudian jika petugas sudah menerima berkas tersebut, maka petugas akan membuka dokumen tersebut dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran tersebut. Seperti di sini kita lihat setelah membuka berkas tersebut, petugas akan memberikan informasi biaya pendaftaran. Calon mahasiswa baru akan membayar biaya pendaftaran. Jika sudah, mereka akan mengirim ke petugas dan petugas akan menerima pembayaran tersebut. Jika sudah proses pembayaran sudah selesai dan sudah berhasil, maka petugas akan menginput kartu ujian dan menyimpan ke dalam sistem dan sistem akan mencetak kartu ujian untuk bisa diunduh oleh calon mahasiswa baru dan oleh mereka akan diunduh kartu ujian dan mengikuti ujian tes yang sudah disediakan oleh pihak petugas STM Cilengsi. Petugas akan melaksanakan tes tersebut seperti tes tertulis dan tes mengaji. Calon mahasiswa baru akan mengikuti tes tersebut. Jika sudah mengikuti tes tersebut, maka di sini mempunyai hasil dari tes tersebut dan petugas akan menginput hasil tes yang sudah dijalankan tadi dan menginput ke dalam sistem dan sistem akan menampilkan hasil tersebut. Dan kalau sistem mengecek kalau misalkan lulus, maka sistem akan mengirim ke petugas dan petugas akan memberikan informasi lebih lanjut dan memberikan NIM dan menginput KRS mahasiswa. Jika tidak lulus, ya sistem akan menampilkan halaman web dari registrasi yang ada di PMB STM Cilengsi. Jika sudah, maka
dari Polcat tersebut sudah selesai proses penerimaan mahasiswa baru, dan dari calon mahasiswa baru telah menjadi mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian cross fungsional Polcat. Di sini saya membuat lebih detail dan lebih lengkap dari Polcat yang sudah saya jelaskan barusan. Di sini saya artiin dulu apa itu cross functional Polcat, yaitu sebuah diagram yang mempresentasikan flow proses yang menggambarkan interaksi dari beberapa bagian yang berbeda dan bagaimana perkembangan proses melalui beberapa fase yang berbeda. Bisa kita lihat di sini saya sudah membuat cross functional flowchart, dan di sini bisa dilihat ada fase-fase. Di sini saya membuat 4 fase. Yang pertama fase tahap registrasi akun, tahap kelengkapan berkas dan prasyarat, tahap ujian tes, dan tahap penerimaan mahasiswa. Dan di sini saya menambahkan satu kolom, yaitu satu kolom database. Jadi kita punya 4 kolom, yaitu calon mahasiswa baru, sistem, petugas, dan database. Yang pertama, calon mahasiswa baru akan memulai dan mengisi atau membuka link tersebut, dan sistem akan menampilkan halaman utama dari PMB. Kemudian mereka akan mengisi formulir registrasi online seperti nama lengkap, tanggal lahir, program studi 1, program studi 2, program studi 3, email, dan nomor handphone. Jika sudah, maka sistem akan menyimpan ke dalam database, dan database akan menyimpan formulir tersebut. Jika sudah disimpan, sistem akan mengirim username dan password ke email dari calon mahasiswa baru, dan mereka akan membuka email tersebut untuk login ke dalam sistem. Mereka akan login sesuai dari username dan password yang sudah dikirim dari sistem tersebut, dan sistem akan menampilkan form login. Jika calon mahasiswa baru sudah login, maka sistem akan mengecek apakah username dan password itu sudah benar. Maka database akan mengecek, dan jika benar, mereka akan ke halaman berikutnya, yaitu halaman formulir, kelengkapan formulir. Kalau misalkan belum lengkap, ya sistem akan menampilkan formulir lagi. Selanjutnya, jika sudah masuk, mereka akan melengkapi formulir tersebut ke ijazah, foto diri, dan lain-lain. Jika sudah lengkap, maka formulir akan disimpan ke dalam database. Jika tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan halaman web formulir tersebut. Maka kalau misalkan sudah tersimpan, dan petugas akan menerima berkas tersebut, dan petugas akan membuka dokumen dari PMB calon mahasiswa baru SDM Cilengsi. Jika sudah dibuka, maka petugas akan memberikan informasi seperti biaya pendaftaran. Di sini petugas akan memberikan informasi, dan calon mahasiswa baru akan membayar biaya pendaftaran tersebut. Jika sudah bayar, maka petugas akan menerima pembayaran tersebut. Oke, tadi sudah saya jelaskan di sini ada 4 fase. Jadi di sini sudah kita lewati tahap registrasi akun, maka dari fase tersebut sudah sampai ke dalam kolom ini, mengirim username dan password ke email. Kemudian masuk ke fase kedua, yaitu kelengkapan berkas dan prasyarat. Jika sudah lengkap semua dan syarat sudah terpenuhi, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ujian tes. Maka petugas akan menginput kartu ujian dan disimpan ke dalam database, dan sistem akan mencetak kartu ujian tersebut, dan calon mahasiswa baru akan mengunduh kartu ujian tersebut. Maka petugas akan melaksanakan tes ujian.
mengikuti tes tertulis dan tes mengaji. Jika sudah mengikuti tes tersebut, maka masuk ke dalam fase selanjutnya, yaitu fase tahap penerimaan mahasiswa. Petugas akan menginput hasil dari tes tersebut, maka database akan menyimpan hasil tersebut dan sistem akan menampilkan dari hasil tes tersebut yang sudah diikuti oleh calon mahasiswa baru. Jika di sini sistem akan mengecek jika lulus, maka sistem akan mengirim data petugas dan petugas akan memberikan informasi, memberikan NIM dan mengikut KRS. Jika nggak lulus, maka sistem akan menampilkan halaman utama dari registrasi PB STM Cilengsi. Jika sudah semua, maka dari calon mahasiswa baru telah menjadi mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Teknologi Cilengsi. Oke, sekian berikut saya jelaskan dari Polcat dari proses penerimaan mahasiswa baru dan cross fungsional Polcat dari proses penerimaan mahasiswa baru. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.